Gautama itu adalah penggagas, penemu, dan yang menjadi tokoh utama, yang menjadi panutan utama di dalam pengikutnya mengikuti ajarannya. Jadi kurang lebih abad ke 6 sebelum Masehi, tepatnya pada tahun 623 sebelum Masehi, di kawasan India sana itu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Kapilawastu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Sudodana, di mana Raja Sudodana itu merupakan kerajaan di bagian India Selatan yang memiliki tradisi dan memiliki sebuah rakyat yang banyak. Pada saat itu di wilayah Kerajaan Kapilawastu itu sudah ada paham atau keyakinan atau mungkin tradisi yang berkembang waktu itu, yaitu para kaum Brahmaisme. Brahmaisme itu kalau sekarang lebih kepada ajaran Hindu, atau kalau nanti di masa masuk ajarannya ke Nusantara disebut Siwa Buddha. Nanti ada Siwa dan ada Buddha, makanya dulu belum ada istilah sebutan agama Hindu. Agama Hindu muncul sebutannya itu setelah kemerdekaan. Kalau di literasi itu banyak, di prasasti nanti akan menyebutkan Siwa Buddha. Makanya slogan di dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tandana dan Mamangolo Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah slogan yang muncul pada masa kerajaan Kediri, ya kayaknya, yang waktu itu Sutasoma itu. Kediri kok Majapahit? Oh, Majapahit. Jadi itu yang menjadi slogan di negara kita. Itu merupakan hasil dari perenungan para leluhur kita. Kembali ke masa lalu, ini maju mundur ya, supaya kalian juga gambarannya kok sampai sekarang agama Buddha masih ada. Nah, di saat itu Siddhartha adalah anak tunggal, adalah anak seorang raja. Kalian bisa bayangkan bagaimana fasilitas seorang raja ya, merawat anaknya. Tentu seorang raja memiliki harapan bahwa anak tunggalnya atau satu-satunya itu menjadi penerus kerajaannya. Di tengah perjalanan, karena ada semacam panggilan hati atau kegelisahan hati tentang hidup, sehingga Siddhartha bertekad ingin mencari hakikat hidup. Apa tuh yang dicari orang hidup di dalam dunia ini, sehingga ada 4 peristiwa yang membuat Siddhartha itu memutuskan untuk meninggalkan kemegahan istana yang luar biasa, meninggalkan keluarga yang sangat sayang, sangat cinta, dan meninggalkan harta yang sangat berlimpah. Itu ada 4 hal peristiwa yang membuat Pangeran Siddhartha meninggalkan kerajaannya. 4 hal itu apa saja? Yang pertama adalah orang tua. Di saat itu Siddhartha diliputi dengan kegelisahan orang tua. Kenapa orang tua itu menjadi kegelisahan oleh Siddhartha, yang akhirnya Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kemewahannya untuk menjadi seorang pertapa, hidup di hutan. Karena pada mulai kecil sampai dewasa, usia hampir 17, Siddhartha itu tidak pernah dipertontonkan oleh hiruk pikuk masyarakat yang umum. Jadi yang melayani itu orang-orang yang pilihan, orang-orang yang cantik, orang-orang yang rupawan, yang ganteng, yang gagah, sehingga tidak pernah lihat yang namanya orang tua. Maka saat melihat orang tua menjadi pertanyaan besar, apakah saya nanti akan mengalami seperti itu? Apakah orang tua saya yang saya sayangi akan mengalami itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan besar inilah yang menggerakkan hatinya untuk mencari apakah saya bisa lepas dari usia tua. Padahal itu pertanyaan yang umum mungkin bagi kita ya, orang
lahir, tua, sakit, mati ya. Itu menjadi pertanyaan besar waktu itu Siddhartha mencari kenapa kita bisa tua. Apakah orang yang saya sayangi di sekitar saya juga akan mengalami tua? Nah, ternyata pertanyaan itu tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Dan orang tuanya mengatakan itu hal wajar, tapi seorang yang visioner, seorang yang hebat akan mencari tahu kenapa itu bisa terjadi, karena dilandasi logika yang kuat, pikiran logika yang kritis, sehingga ingin rasa tahunya tinggi. Nah, anak-anak semua ini saya yakin logikanya sangat kuat. Sakit, karena di saat tadi saya ceritakan tidak pernah melihat orang tua sakit dan lain sebagainya, akhirnya ketemu orang sakit, muncul pertanyaan juga, apakah saya akan mengalami hal itu, akan sakit, orang tua saya akan seperti itu, orang-orang yang saya cintai apakah seperti itu. Nah, itu menjadi pertanyaan besar, tidak bisa ditemukan, tidak ada yang bisa menjelaskan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketemu seorang yang dibopong, dibawa ke pemakaman, orang mati, orang meninggal. Itu pun menjadi pertanyaan. Orang tua sakit dan mati ini menjadi sebuah hal yang biasa mungkin untuk saat ini dan waktu itu, dan tidak menjadi persoalan yang berarti bagi siapa yang menjalani, karena itu adalah hal yang rutin akan dialami oleh umat manusia yang mengalami proses lahir, tua, sakit, dan mati. Nah, setelah mati kemana, ini yang menjadi orientasi Siddhartha mencari obat untuk lepas dari itu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ketemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu ya seperti biksu tudong yang hidupnya tidak ada beban, ya, tidak memiliki hidup di hutan, tidak memiliki tanggung jawab yang dalam arti ngurusi keluarga, tapi kelihatan damai. Ada apa? Nah, di saat ketemu dengan pertapa inilah di dalam hatinya muncul dorongan untuk, oh ini jawabannya, saya harus menjadi seorang pertapa. Akhirnya di saat itulah Siddhartha meninggalkan harta benda, istana, dan keluarganya untuk bertekad mencari obat yang dinamakan tiga peristiwa tadi, lahir, tua, dan sakit, dan mati. Dicari dalam hal ini menjadi seorang pertapa, hidup selibat atau tidak berkeluarga, mencari hakikat hidup di hutan hampir selama 6 tahun. Nah, saat 6 tahun mencapai pencerahan, menjadi sadar, makanya disebut sebagai Buddha. Arti kata Buddha itu artinya adalah yang sadar, yang sudah memahami hakikat hidup, yang sudah mengetahui hakikat hidup. Itu arti kata Buddha. Jadi Buddha itu gelar buat siapa saja yang sudah mencapai tingkat kesadaran. Sama halnya kalau kalian nanti sekolah SMA, nanti kuliah S1 dapat gelar sarjana. Nah, manusia yang sudah tercerahkan, yang sudah sadar, itu disebut Buddha. Nah, arti kata Buddha seperti itu, makna arti kata. Karena Buddha bisa memahami hakikat dari hidup tadi, menemukan apa toh yang menjadi sumber dari semua dari lahir, tua, sakit, dan mati. Setelah ditembus, ditelusuri, ternyata Siddhartha menemukan rumus yang dinamakan jalan tengah. Jalan tengah, ajaran Buddha itu lebih kepada jalan tengah atau hasta Arya Marga. Yang disebut jalan tengah itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ekstrim kiri artinya berada dalam penyiksaan diri. Ya, tadi selama 6 tahun Buddha melakukan pertapaan yang menyiksa diri yang hampir mati, ya, menyiksa diri untuk tidak memuaskan tubuhnya, memuaskan dirinya, supaya tidak mengalami usia tua dan lain sebagainya. Ternyata salah, ya, terlalu ekstrim akhirnya sehingga akan membuat dirinya mati dan tidak menemukan hakikat. Terlalu mengumbar nafsu di kerajaan yang dilayani, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa tidak terlayani, tapi tidak juga menemukan obat itu. Akhirnya di saat
pada detik-detik terakhir Siddhartha Gautama, Pertapa Siddhartha Gautama sudah mau tumbang, tinggal kulit pembalut tulang karena bertapa keras selama 6 tahun, tidak makan, tidak minum, menganggap bahwa tubuh jasmani inilah yang membuat manusia itu berproses terus, lahir, tua, sakit, mati, nanti lahir lagi, tua, sakit, mati, terus menerus yang sampai berulang-ulang nggak terhitung jumlahnya. Nah, akhirnya berpandangan bahwa tubuh jasmani inilah yang membuat itu berproses terus, lingkaran itu yang berproses terus. Nah, di saat mencapai pencerahan, Siddhartha disadarkan oleh seorang pengamen, penari ronggeng yang melintasi tempat pertapaannya itu di hutan dan menyadarkan, masuk, nggak apa-apa, lanjut ya. Di hutan disadarkan, kalian ada yang suka main gitar? Ada yang suka main gitar? Tahu gitar? Gitar tahu ya? Nah, gitar itu yang alat musik gitar itulah yang menyadarkan Pertapa Siddhartha akhirnya menyudahi pertapaan yang ekstrim. Ya, kenapa? Syair yang disampaikan oleh para rombongan penari ronggeng ini seperti ini. Jika senar gitar ini saya putar sekencang-kencangnya sehingga putus, maka apakah akan bisa menghasilkan suara? Kalau senar gitar itu diputar sampai kencang, akhirnya putus tidak? Nah, itu nggak akan bisa menghasilkan suara. Begitu pula sebaliknya, kalau senar gitar ini saya setel secara sekendor-kendornya, maka tidak akan bisa menghasilkan suara. Nah, untuk bisa menghasilkan suara yang merdu, yang indah, yang jernih, senar gitar ini perlu disetel secara pas atau sesuai, yaitu jalan tengah. Akhirnya ditemukanlah jalan tengah yang disebut sebagai inti ajaran Buddha, yaitu 8 jalan mulia atau jalan tengah, Hasta Arya Marga. Itu yang membedakan tradisi zaman sebelum Buddha. Akhirnya muncul Siddhartha, muncullah ajaran agama Buddha dari Siddhartha Gautama. Itu singkatnya ya, sejarah singkatnya kenapa ada pengikut agama Buddha, karena ada tokoh yang bernama Siddhartha Gautama mencapai pencerahan atau yang disebut sebagai Buddha, orang yang sadar, punya pengikut sampai sekarang. Kalau dihitung dari masa Buddha sampai sekarang, pengikut agama Buddha itu sudah hampir 2600 tahun yang lalu, sebelum Muslim, sebelum Kristen. Karena Kristen itu kayaknya Nasrani itu dari abad Masehi ya. Nah, agama Buddha, Hindu itu lebih tua lagi. Jadi tertua Hindu, Brahmaisme, terus Buddha, dan berkembangnya sampai menyebar. Nah, saat sudah menjadi Buddha, akhirnya ada murid yang belajar, pengikut. Nah, Buddha mengajarkan ajarannya. Nah, ajaran Buddha ini disebarkan lewat misionaris yang diikuti, yang dijaga sampai sekarang oleh para biksu yang gundul-gundul itu, tahu ya? Itu tradisi yang ada dari zaman Buddha sampai sekarang. Organisasi kelompok manusia yang ada dari zaman Buddha sampai sekarang. Usianya berarti sudah hampir 2600 tahun yang lalu, yang mengikuti anjuran, yang mematuhi peraturan yang disampaikan oleh Buddha langsung waktu itu. Nah, biksu itu pun ada perbedaannya. Kalau yang cowok, ada cowok dan cewek ya. Kalau biksu itu, yang cowok namanya biksu, yang cewek atau perempuan disebut sebagai biksuni. Nah, kalau dalam bahasa Thailand atau bahasa Pali, biku dan bikuni. Kalau biksu itu bahasa Sanskerta, biksuni bahasa Sanskerta untuk perempuan. Nah, biksu dan biksuni ini punya aturan yang disebut winaya. Winaya aturannya itu, kalau biksu ada 227 aturan. Jadi biksu itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh biksu itu nanti misalnya pakai
apa namanya, celana jeans, pakai baju, terus kemewahan, karena biksu itu meninggalkan kehidupan kemewahan, hidup selibat atau hidup menjadi seorang pertapa. Dan tradisi zaman Buddha sampai sekarang masih terjaga. Itu 227 yang dijadikan pegangan supaya bisa membedakan antara ini biksu dan ini umat biasa berumah tangga. Dan biksuni yang cewek-cewek itu ada 311 aturan. Yang membedakan adalah siklus wanita dan laki-laki itu ada perbedaan, di mana kalau laki-laki tidak mengalami masa tiap bulannya, datang bulan dan lain sebagainya, dan perempuan atau wanita itu rentan kalau hidup sendiri di tengah hutan. Makanya ada aturan-aturan tambahan kenapa seorang perempuan kalau mau hidup sebagai seorang pertapa biksuni, ada aturan tambahan, tidak bisa hidup sendiri, harus dalam pengawalan biksu atau seorang yang laki-laki. Nah, itu sejarah singkat tentang ajaran Buddha muncul. Nah, ajaran Buddha menyebar pertama kali itu oleh 5 orang muridnya yang disebut Pancawagya Bhikkhu, 5 orang pertapa. Ya, 5 orang pertapa inilah yang meneruskan ajaran agama Buddha. India, saat 5 orang pertapa ini mendapatkan ajaran Buddha, Buddha berpesan, kalian boleh menyebarkan atau mengajarkan apa yang saya sampaikan, apa yang sudah saya temukan, jangan di satu wilayah yang sama. Kenapa? Kalau satu wilayah yang sama itu akan tempuk nanti bareng-bareng. Makanya disuruh bencar ke semua penjuru. Makanya agama Buddha itu ada penyebarannya, kalau dari India itu ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Kalau yang ke selatan, dari India ke selatan itu menuju ke Thailand, daerah-daerah ASEAN sampai Indonesia. Kalau India ke utara itu sampai Cina, Jepang, Korea. Makanya ada 2 tradisi yang kelihatannya biksunya itu ada yang kayak Shaolin sama ada yang biksu kayak biksu tudong, ya kan? Ada yang jubahnya atau pakaiannya itu kan Shaolin itu kan beda ya, kalau kalian bisa bayangkan ya. Nah, itu karena persebarannya, terjadi persebarannya itu. Nah, lanjut karena proses penyebarannya seperti yang disampaikan Buddha tadi, ada yang akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, perkembangan agama Buddha masuk di Indonesia itu kalau tidak keliru ya di awal-awal abad di setelah kerajaan Kutai Kartanegara ya di daerah Kalimantan Timur itu dibawa oleh seorang ya misionaris, yang artinya di sini misionaris itu bisa berupa pedagang atau mungkin seorang tokoh yang ingin mengenalkan. Nah, di Indonesia atau Nusantara sebetulnya sebelum masuknya agama-agama yang saat ini berkembang, sebetulnya sudah memiliki semacam tradisi kepercayaan. Mungkin kalau di Jawa itu sudah ada kepercayaan yang ada di masyarakat Nusantara ini, terutama di Jawa. Nah, kerajaan-kerajaan yang besar, ada Kediri, ada Kerajaan Sriwijaya yang memiliki peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat luar biasa, itu merupakan hasil karya leluhur kita, hasil dari, kalau dalam ajaran kami di Buddha itu, antara kita saat ini dengan orang tua atau leluhur kita masa lampau. Dari manusia-manusia Nusantara itu adalah keturunan orang-orang yang sangat hebat, yang luar biasa, yang membuat kita terpecah belah menjadi polarisasi agama. Ini adalah isu yang dimunculkan oleh penjajah kita dari Belanda. Ya, Belanda itu mengadu domba warga kita melalui isu agama yang paling mudah. Kenapa? Karena orang Nusantara itu tidak gampang ditaklukkan. Ya, orang Indonesia itu tidak mudah ditaklukkan. Karena orang Indonesia, kalau kalian bisa bayangkan ya, temuan-temuan yang diperlihatkan
menjadi warisan saat ini candi. Candi itu batu yang begitu besarnya, bisa ditata secara simetris dengan ukuran yang pas, dengan skala yang bisa sama. Itu kalau tidak memiliki logika, otak yang jelian, yang berlian, tidak mungkin bisa menghasilkan karya yang seperti itu. Keris, kalian tahu keris kan? Keris itu tidak mudah untuk bisa membakar. Ada salah satu unsur keris itu adalah batu meteor. Batu meteor itu yang dari luar angkasa. Itu tidak mudah terbakar. Di luar negeri orang-orang Eropa tidak bisa menemukan, membakar sebuah elemen tembaga, elemen mineral itu membutuhkan alat hingga derajat Celciusnya itu kalah dengan untuk membakar meteor. Dulu leluhur kita, para nenek moyang kita itu membuat keris dipelirit gitu, pakai tangan. Artinya apa? Kemampuan leluhur kita, kemampuan mbah-mbah diri itu orang-orang yang dudek, orang-orang yang hebat. Nah, mental ini yang harus kalian munculkan. Kalian ada generasi-generasi yang hebat, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba, jangan mudah untuk dikompor-kompori untuk sesama saudara sendiri gara-gara agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Padahal kita dari satu sumber yang sama, leluhur kita itu orang-orang yang hebat, yang sudah mewariskan apa saja yang bisa kalian lihat saat ini. Candi yang luar biasa, keris, wayang. Itu orang-orang luar Eropa zaman dulu belum bisa menemukan apa-apa, sangat terbelakang di sana. Eropa, Amerika itu menjadi jaya itu dari hasil menjajah Majapahit, menjajah Nusantara selama 350 tahun lamanya, yang merusak tatanan Nusantara akhirnya sampai saat ini. Dan saat ini masih berkembang isu agama Buddha runtuh yang meruntuhkan teman-teman dari Muslim. Itu adalah isu yang sangat keliru, karena agama Buddha runtuh sebetulnya karena pelayanan, karena istilahnya bimbingan dari para pemuka agama waktu itu yang tidak intens, sehingga ada agama Islam baru muncul dengan tradisi yang baru. Orang Nusantara itu sangat terbuka ya, sangat terbuka dengan agama-agama yang masuk, orang-orang yang masuk ke sini, tapi tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada di luar, sehingga bisa menerima itu nanti akan dijelaskan oleh Wahyudi ya, apa itu maksudnya. Dan sekilas bahwa kita sebagai anak untuk agar supaya kita itu tidak terjebak pada kehidupan duniawi seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang panoto tadi, kaitannya dengan duniawi Bapak, yang kurang, apalagi sekarang pengaruh lingkungan seperti medsos, lingkungan pergaulan untuk anak-anak. Karena meditasi atau samadhi itu ajaran yang diajarkan oleh Buddha itu duduk, tidak cuma duduk tapi mengetahui. Manusia itu terbentuk atas dua unsur materi fisiknya, panca indera, dan unsur batin, pikiran atau batin yang menggerakkan jasmani ini. Nah, unsur materi itu suplai makanan yang bergizi. Unsur batin atau pikiran, makanannya itu ya pelajaran dari Bapak Ibu guru, wejangan dari orang tua, atau wejangan dari para pemuka agama untuk mengisi batinnya. Nah, manusia-manusia yang batinnya tidak terisi, maka akan tadi mengambil jalan pintas, memutuskan segala sesuatu dengan tidak atas kebijaksanaan yang muncul diolah dari dalam dirinya, tidak pernah melakukan mawas diri. Jadi sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan, biar tidak terus menggurui atau menceramai, karena
Siddhartha Gautama dihormati karena jasanya tadi, meninggalkan istana, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan keluarganya, hanya untuk membimbing, mengajari para pengikutnya menjadi orang-orang yang sampai sekarang manusia-manusia yang bisa bermanfaat buat kehidupan yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hormat atau tunduk pada patungnya, batunya, tapi peristiwa di balik itu. Dan Siddhartha Gautama pun tidak mengharapkan waktu itu untuk dibuatkan patung, gambar dan sebagainya. Ada peristiwanya. Ya, zaman terjadi Buddha itu selalu dilayani oleh pengikutnya, seorang biksu namanya Biksu Ananda. Setiap kali ada tamu mau menjelaskan, dilayani, ya, dilayani. Dan saat meninggal muncul ada rasa kesedihan. Ya, orang kalau ditinggal orang yang disayangi rasanya seperti apa? Sedih. Nah, untuk mengingatkan rasa sayang kepada orang yang kita sayangi, maka divisualisasikan, diwujudkan dalam bentuk rupa atau patung, arca, foto, gambar. Ya, kalau yang punya pacar mungkin supaya terkenang sama pacarnya, untuk memudahkan kenangan sama pacarnya, ada foto di dompetnya. Itu adalah membangkitkan kesadarannya, membangkitkan memorinya. Sama, arca Buddha sebagai bentuk penghormatan supaya kita mengenang jasa-jasa baik Siddhartha Gautama atas jasa yang sudah diberikan oleh pengikut agama Buddha. Jadi arca Buddha. Ya, kalau secara nyata memang batu atau patung Buddha, tapi filosofinya, maknanya seperti tadi, seperti kalian hormat mengira. Paham ya? Sebagai simbol cinta kasih, welas asih. Karena dalam keyakinan orang Buddha, Dewi welas asih itu Dewi penolong. Ya, karena Avalokitesvara, adik Kuan Im itu punya tekad sebelum semua umat manusia mencapai, kalau dalam hal ini dalam tujuan akhir umat Buddha itu nibbana atau pandangan adik-adik yang beragama Muslim, surga, tidak akan mau masuk, tidak akan mau mencapai dulu sebelum semua umat manusia masuk atau mencapai surga atau nirwana. Itu tekadnya. Nah, yang di bawah ini belum menjadi Buddha, Bodhisattva namanya. Bodhisattva itu calon Buddha. Karena kalau Buddha yang sadar sudah tidak mengalami proses lagi lahir, tua, sakit dan mati, sudah tidak mengalami proses itu kalau sudah mencapai Buddha. Tapi kalau Bodhisattva ini masih mengalami dan menyempurnakan parami. Parami itu kebajikannya. Ya, kalau berbuat baik itu misalnya berdana, beramal, sodako, itu sebetulnya maknanya sangat dalam. Sodako itu bukan karena kita ingin mendapatkan pahala atau kita mendapatkan berkah, tapi sodako atau beramal atau berdana itu sebetulnya kita belajar tentang melepas, belajar untuk ikhlas. Kenapa? Kalau kita punya sesuatu, apa yang kita miliki pasti akan berpisah dengan kita. Kalau kita tidak belajar melepas, maka sesuatu yang akan kita tinggalkan itu akan menggodeli istilahnya, atau akan membebani. Makanya dengan belajar beramal, belajar berdana, belajar bersedekah, itu sebenarnya kita belajar tentang keikhlasan, belajar tentang pelepasan, tidak melekat. Karena sesuatu yang melekat itu lepasnya susah. Sesuatu yang sudah kita lekati, kalau sudah akan lepas dari diri kita itu akan susah dan akan berdampak. Dampaknya itu kalau lekatannya kuat, kalau pegangannya kuat, sakitnya itu semakin kuat. Kalau kalian sangat cinta sama sebelah kanan itu Manjusri, nah itu ada dari Bodhisattva. Kalau di Bunda Maria kayaknya itu yang sebelah itu, karena kita di sini juga ada Ganesha yang di depan itu. Ganesha itu simbol pengetahuan. Ganesha itu lebih sebagai simbol di dalam agama Hindu atau Siwa sebagai dewa pengetahuan.
Terus selanjutnya maknanya arca itu sama sebagai simbol penghormatan ya, rasa terima kasih. Terus ada lilin. Lilin ini punya makna. Ajaran di dalam agama Buddha itu punya simbol dan makna. Maknanya dibalik simbol-simbol ini harus bisa dipahami. Kalau tidak dipahami ya apa yang nampak saja. Oh lilin maksudnya padan. Lilin itu punya makna belajar tentang kerelaan. Ya, di samping sebagai penerang jalan, lilin itu juga punya makna rela berkorban. Dia mengorbankan tubuhnya untuk menerangi orang yang ada di sekitarnya. Tidak ego, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih kepada rela berkorban. Ya, tubuhnya rela hilang untuk menerangi kebahagiaan di sekitarnya. Lilin maknanya seperti itu. Ada air itu juga memiliki simbol makna. Air simbol maknanya apa? Sifat air itu apa? Mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, hendaknya kita sebagai manusia belajar seperti air. Walaupun dia punya kekuatan, walaupun air itu punya potensi untuk hebat, tapi tidak memunculkan keasliannya. Saat air itu kita maknai sebagai memiliki sifat yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder, pemalu, tapi kalau rendah hati kita punya sifat yang tahu diri, tidak sombong. Ya, tidak sombong artinya kita selalu menginjak bumi. Menginjak bumi itu artinya apa? Kita sadar diri. Kita tahu akan potensi kita, tidak mungkin karena mentang-mentang anaknya orang kaya menyombongkan kekayaannya. Dari air kita belajar tentang sifat kerendahan hati. Terus betulnya ada tadi dupa itu diibaratkan seperti hanya harum kebaikan, harumnya nama baik seseorang. Harumnya nama baik seseorang itu akan menyebar cepat ke seluruh penjuru, tidak perlu disiarkan, tidak perlu diumumkan. Oh, misalnya Bu Siti orangnya baik, itu Bu Siti tidak perlu memberikan informasi, tapi orang lain akan menyebarkan kebaikannya. Seperti halnya dupa, baunya itu tidak akan terbatas oleh ruang. Saat angin menyebar kemana, maka harumnya dupa ini akan bisa dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kebaikan kita manusia sebagai manusia itu punya makna untuk memperbaiki diri supaya bermakna di sekitarnya, sehingga kita bermanfaat buat semuanya. Dan kita tidak perlu pamerkan, ini kalau nggak ada saya nggak bisa jalan, ini karena saya, kesombongannya gitu. Belajarlah seperti dupa, ya, akan menyebar dengan sendirinya kebaikan itu tanpa kita perlu promosi. Artinya seperti itu. Sehingga kita belajar baik itu bukan untuk mencari istilahnya popularitas. Kita melakukan kebajikan bukan karena ingin mendapatkan bala, tapi tahu bahwa baik itu sangat mulia. Makanya baik kita lakukan, kebajikan terus kita lakukan supaya apa? Supaya vibrasi kebaikan itu menyebar ke semua penjuru. Terus selanjutnya ada bunga, sebetulnya bunga hidup itu ya. Apa makna bunga? Bunga itu mengajarkan kita tentang arti ketidakkekalan. Tidak kekal itu apa? Tidak tetap, tidak ajib. Hidup kita mau disadari tidak disadari, proses perubahan itulah yang dinamakan tidak kekal, tidak ajib. Ya karena kita dari lahir, tua, sakit dan mati, itulah perubahan yang diajarkan lewat bunga. Bunga itu dari mulai yang indah, wangi, harum, di lama-lama akan layu, mati dan terkulai dan tidak punya tidak terpakai. Sama jasad kita, jasmani kita, apakah kita akan menyombongkan kecantikan kita, ketamanan kita, pada akhirnya juga akan mengalami layu, juga akan mengalami mati juga. Nah, itulah simbol-simbol yang ada di altar.
Nah ini namanya apa namanya yolo, tempat untuk menaruh dupa. Terus yang di atas itu ada Buddha semua. Tingkatannya yang di atas kenapa Buddha, yang di bawah itu para arca-arca yang lain bodhisattva. Karena Buddha itu secara tingkatan yang paling tinggi, yang paling tinggi. Nah kalau yang bawah ini masih mengalami proses kelahiran lagi. Nah, itu ya, kayaknya sudah semua ya. Nah itu yang ada foto di depan itu tokoh yang memunculkan agama Buddha muncul kembali setelah kemerdekaan ini, Bu. Jadi perjalanannya agama Buddha itu kan hampir 500 tahun hilang ya setelah Majapahit runtuh. Nah setelah masa kemerdekaan ini namanya Biku Asin di negara kita yang memelopori muncul ajaran Buddha dikenal kembali di tanah Nusantara. Ya. Kitab sucinya namanya Tripitaka. Tri itu 3, Pitaka itu keranjang atau wadah. Nah, tiga wadah inilah yang menjadi ajaran, menjadi pusat ajaran agama Buddha. Keranjang yang pertama itu namanya Sutta Pitaka. Sutta Pitaka ini berisi tentang wejangan, khotbah atau ceramahnya Buddha dan murid Buddha. Itu ada sekitar ribuan ajaran, ribuan ajaran yang termuat dalam Sutta Pitaka. Terus, untuk di sini kita belum punya Tripitaka itu tidak satu buku tapi kumpulan banyak buku. Kalau dilemarikan itu satu ruangan ini Tripitaka itu. Makanya yang dipelajari itu intisari-intisarinya, tidak seperti Al-Quran, Injil yang satu buku ya. Nah Tripitaka itu makanya tadi yang Sutta Pitaka itu kumpulan dari ajaran-ajaran Buddha yang ribuan. Nah kalau dibukukan satu ruangan ini. Nah yang ada kitab suci agama Buddha Tripitaka itu di wihara-wihara besar biasanya. Karena itu terkait cetak ya, karena banyak. Tapi kalau yang dipakai kita sebagai panduan melakukan istilahnya sembahyang ibadah itu namanya parita. Nah parita ini hanya intisarinya saja yang diambil ajaran-ajaran yang sesuai pada masa saat ini, namanya parita suci, parita. Nah selain parita ada satu pegangan perasan dari ajaran agama Buddha itu namanya Dhammapada. Dhammapada itu ada sekitar 324 syair. Syair itu kayak sloka yang ditembangkan tadi, syair. Jadi syair pujian itu ada 324 syair yang menjadi menjadi panduan, atau kalau dalam hal ini itu dalil-dalil yang dipakai oleh agama Buddha, landasan berpikirnya itu diambil banyakkan dari Dhammapada. Nah Dhammapada pun bisa dilihat di online, ada online-nya. Kalau kalian mau melihat intisari ajaran Buddha itu di online, itu bisa di-download kitab yang namanya Dhammapada. 423 syair, 403 syair terbagi dalam 26 kumpulan warga namanya, 26 kumpulan. Satu kumpulan ada berapa syair sampai 423 syair tadi. Nah, itu bisa di-download, namanya kitabnya Dhammapada. Terus Abhidhamma Pitaka. Ya, kalau Sutta Pitaka tentang ajaran tadi kumpulan, Abhidhamma Pitaka itu membahas tentang kerja pikiran, kitab yang membahas tentang proses berpikir, bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk kesadaran. Jadi di dalam agama Buddha itu orang berpikir itu ada kitab yang membahasnya sendiri, namanya Abhidhamma. Kalian saat ini duduk di sini, pikirannya mungkin saat ini karena lapar sudah bayangin ngomong, Bu lagi masak opo. Nah itu dibahas. Kenapa kita bisa saat ini di sini lagi mendengarkan ini kok pikirannya bisa ke sana? Kalau logika kita berjalan, kita di sini ini
pikiran kita sudah di luar, itu artinya kita sudah keluar, tidak mawas diri tadi. Makanya jati diri kita hilang, jati diri kita luntur itu karena kebanyakan lari keluar, pikiran dibawa lari keluar, tidak pada yang namanya manusia seutuhnya itu jasmani dan batin itu selalu bersama-sama, tahu, sadar lagi apa. Jadi saat di sini lagi mendengarkan ya posisi fokusnya pikirannya ya di sini, pikirannya tidak lagi di sini, tapi kebayang mah janjian kalau pacar enggak gitu karena ini, wah ini ya banyak mungkin seperti itu. Tapi kalau yang punya pemikiran itu ya proses pikiran itu seperti itu. Nah di dalam agama Buddha makanya kalau orang bisa mengetahui pikiran orang lain karena polanya itu sebetulnya sama. Pikiran itu sifatnya itu lebih tidak mau diatur. Sifat pikiran itu liar. Nah pikiran itu diibaratkan kuda yang liar, yang tidak terkendali. Nah saat pikiran kita liar maka kita akan dikendalikan oleh pikiran kita. Ada keinginan, wah itu barang api, pikirannya liar, tidak atas dasar kebutuhannya beli konsumtif. Nah kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita akan terombang-ambing oleh pikiran kita. Nah kalau supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita, tadi mawas diri, melihat, oh ini penting, oh ini kebutuhan, ini keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu mana yang perlu diutamakan? Makan itu kebutuhan atau keinginan? Handphone itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Tapi sekarang antara makan dan handphone itu lebih penting mana? Makan. Benar? Ya, kalian berangkat ke sini HP ketinggalan, padahal tadi belum sarapan, lebih bingung belum sarapan atau ketinggalan HP? Sarapan. Sarapan. Ya. Sarapan atau ketinggalan HP? Sarapan. Oh, ya kebanyakan pasti akan bingung kalau HP-nya ketinggalan. Waduh, nah ini hati-hati. Ya bukan tidak boleh bukan, tapi harus waspada dan hati-hati. Karena ini adalah sumber petaka nantinya, sumber masalah yang membuat kita akan menjadi manusia, anak-anak generasi penerus yang tidak punya nilai jual, yang tidak bisa mengasah potensinya, tidak bisa mengoptimalkan kualitas dirinya, punya tadi masuk ke Panoto Nagoro, Panoto Arto, Panoto Budoyo, ya. Panoto Budoyo itu termasuk pendidikan itu, ya. Pendidikan kita itu kiblatnya barat, ya. Kurikulum kita itu mau di pungkiri atau tidak, rujukannya adalah barat. Padahal barat itu menjajah kita. Dulu Mbah Mbah Dewi itu iso ngilang, iso mabur. Pernah dengar nggak? Pernah. Iso melakukan nggur banyu. Kenapa itu tidak menjadi perhatian saat ini oleh para generasi penerusnya? Karena kita diputus hubungan kita sama leluhur kita, supaya kita lari ke dunia barat tadi yang menjajah. Kita lupa akan jati diri kita. Kemampuan yang besar akhirnya tidak bisa muncul, ya karena kita salah komunikasi. Komunikasi kita dengan leluhur tidak terjalin, sudah diputus oleh penjajah tadi. Panoto gara-gara Panoto Gomo yang hanya belajar urusan-urusan yang agama saja, padahal masih banyak urusan-urusan hidup yang